वो नहीं लेता है तो वो शिया वक्फ बोर्ड को दे दे। हम उसमें एक भगवान श्री राम के नाम पर एक अस्पताल बनवाएंगे। उस अस्पताल में एक छोटी सी मस्जिद भी होगी, एक मंदिर भी होगा, एक गुरुद्वारा भी होगा, एक चर्च भी होगा। Seiring dengan berkembangan ini, telah banyak ditemukan teroris-teroris yang mengancam ketentraman negara. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga sudah mewabah ke berbagai penjuru dunia. Yang paling memilukan lagi, para teroris ini mengatasnamakan Islam sebagai kedok kebrutalan mereka. Dalam melancarkan aksinya mereka bahkan rela mati, dengan dalih bisa mati syahid yang dimuliakan secara Islam. Dari hal tersebut kali ini ada kisah unik dari tokoh agama Islam di Hindia. Akhir-akhir ini publik dihebohkan adanya kabar bahwa kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran direvisi sedemikian rupa, dengan menghapus 26 ayat, yang dinilai mengajak sejumlah orang untuk melakukan tindakan terorisme. Kabar tersebut datang dari negara India. Wacana tersebut digemborkan oleh seorang tokoh Muslim India bernama Waisim Rizvi. Bahkan tak tanggung-tanggung, tokoh agama penganut Islam, di negara mayoritas Hindu itu pun, juga meminta kepada Perdana Menteri Narendra Modi, agar Al-Quran versi dirinya itu, diajarkan di sekolah-sekolah Islam, di seluruh India dan negara lainnya. Waisim Rizvi, diketahui merupakan mantan Ketua Dewan Pusat Wakaf Syiah di Uttar Pradesh. Dia pun dikenal sebagai salah satu tokoh agama, yang gemar membuat pernyataan kontroversi. Dia sendiri mengaku telah mencetak Al-Quran versi baru, dengan menghapus 26 ayat yang dia anggap mengajarkan adanya kekerasan. Waisim pun mengklaim, bahwa Al-Quran versinya itu, merupakan versi yang benar. Bahkan, dia juga mengatur ayat-ayat lainnya, dalam urutan yang dianggapnya benar. Versi Al-Quran yang telah disunting ini, adalah Al-Quran yang benar dan akan segera tersedia di pasar untuk dibeli orang. Pada awal tahun ini, Waisim juga telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung India, untuk menghapus 26 ayat Al-Quran, yang dianggap ada ajakan soal terorisme dan jihad. Melalui petisinya, Waisim menyarankan agar pengadilan, untuk menghapus 26 ayat dari Al-Quran, di antaranya. Ayat 9 surah 5, ayat 9 surah 28, ayat 4 surah 101, ayat 9 surah 123, ayat 4 surah 56, ayat 9 surah 23, ayat 9 surah 37, ayat 5 surah 57, ayat 33 surah 61, ayat 21 surah 98, ayat 32 surat 22, ayat 48 surah 20, ayat 8 surat 69, ayat 66 surat 9, ayat 41 surah 27, ayat 41 surah 28, ayat 9 surah 111, ayat 9 surah 58, ayat 8 surah 65, ayat 5 surah 51, ayat 9 surat 29, ayat 5 surah 14, ayat 4 surah 89, ayat 9 surah 14, ayat 3 surah 151, dan ayat 2 surah 191. Dalam ajakannya itu, Rizvi sempat menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut diduga digunakan oleh kelompok teroris, yang mengatasnamakan Islam, sebagai justifikasi penyerangan terhadap orang-orang yang dianggap kafir. Kendati demikian, Mahkamah Agung India menyebut petisi Waisim itu terlalu nekat. Oleh sebabnya, pengadilan justru mendenda Rizvi sebesar 5 juta rupiah lantaran mengajukan petisi tersebut. Menurutnya, Islam didasarkan pada konsep kesetaraan, pengampunan, kesetaraan dan toleransi. Namun, kata Rizvi, orang-orang menjauh dari dasar-dasar tersebut. Tokoh Muslim India ini juga menilai, Islam menjadi identik dengan militansi, fundamentalisme, ekstremisme dan terorisme lantaran tafsir ekstrim dari puluhan ayat Al-Quran yang ia maksud tersebut. Namun, tak lama setelah mengajukan petisi sembarangan itu ke Mahkamah Agung, Waisim Rizvi dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak. Dia juga mendapat ancaman pembunuhan. Dari kasus terorisme yang mengatasnamakan Islam, bukanlah Islam atau Al-Qurannya yang salah, melainkan cara penafsiran manusianya saja yang belum mampu berpikir secara benar dalam memahami keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tidak bisa ditafsirkan per ayat, namun harus ada keterkaitan antara ayat-ayat yang satu dengan ayat-ayat yang lain, maka jangan pernah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sendiri, belajarlah kepada orang-orang, yang benar-benar memahami konteks Al-Quran, secara matang dan menyeluruh, agar kalian tidak terjerumus ke dalam terorisme yang sesat.